Shalom saudara sekalian dimanapun saat ini saudara berada. Kiranya saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dan dimudahkan di dalam segala urusan. Jikalau ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Yang ada dalam masalah persoalan, Tuhan kiranya memberi jalan keluar bagi saudara sehingga semuanya boleh dapat terselesaikan. Nah saudara, pada saat ini saya akan membahas mengenai satu bagian, yaitu bagaimana data yang kita peroleh dari luar Alkitab mengenai Yesus Kristus. Ya, jadi sekarang untuk saat ini kita akan melihat bagaimana tanggapan atau tulisan di luar Alkitab mengenai Yesus Kristus. Karena ini sangat penting untuk iman Kristen. Jadi berarti bahwa iman Kristen itu bukanlah sebuah klaim, tetapi merupakan fakta sejarah yang bisa kita telusuri kesejarahannya untuk membuktikan kebenaran tersebut. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai Yosefus. Nah, Yosefus ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama. Jadi dia lahir tahun 37 Masehi dan meninggal pada kira-kira 100 Masehi, dan ini berarti bahwa dia hidup pada zaman para rasul, dia hidup sejaman dengan Yesus Kristus pada saat itu. Nah, di dalam bukunya yang berjudul De Antiquities, dia mendeskripsikan mengenai seorang imam besar yang bernama Ananias mengambil keuntungan dari kematian gubernur Roma Festus yang dideskripsikan di dalam Perjanjian Baru untuk membuat Yakobus dibunuh. Nah, dalam buku tersebut dia menulis begini: ia mengadakan pertemuan dengan Sanhedrin dan membawa kepada mereka seorang pria bernama Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus, dan beberapa orang teman lainnya. Ia menuduh mereka telah melanggar hukum dan membawa mereka untuk dirajam. Nah saudara, Sanhedrin ini adalah para petinggi Yahudi ya. Jadi mereka yang pada saat itu, kalau kita baca kitab-kitab Injil, kita diberitahukan mengenai mengambil keputusan untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kitab Injil juga kita diberitahukan bahwa Yakobus adalah saudara Yesus. Ya, jadi ingat bahwa Yosefus ini bukan seorang Kristen, dia seorang sejarawan Yahudi. Jadi kita tidak ada alasan untuk bilang, oh ini dia bersekongkol dengan dengan para murid atau para penulis dan sebagainya. Tidak. Nah saudara ingat bahwa pada abad pertama, orang-orang Kristen itu, musuh pertama itu adalah bukan hanya dari orang di luar kekristenan, tapi dari kalangan saudara mereka sendiri, dari dalam Yahudi itu sendiri juga memusuhi orang Kristen. Tapi tidak berarti bahwa orang Yahudi tidak percaya Yesus. Ingat, para murid, para rasul itu adalah orang-orang Yahudi. Ini harus jelas bagi kita ya. Jadi supaya jangan, kan ada yang berkata bahwa jikalau begitu kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus? Hei, kamu salah kawan. Karena orang-orang Yahudi, para murid itu adalah orang-orang Yahudi. Petrus, Paulus, Yakobus dan rasul-rasul lain, mereka itu adalah orang Yahudi. Mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini adalah fakta sejarah. Lalu kemudian masih ada satu data lagi mengenai Yosefus. Di dalam buku De Testimonium Flavianum, dia menulis begini: pada kira-kira waktu ini hiduplah seorang manusia yang bijaksana. Jika memang seorang menyebut dia seorang anak manusia,
karena karena ia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali, atau kembali hidup. Karena para nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal yang menakjubkan mengenai dia. Dan suku Kristen, demikian mereka disebutkan menurut namanya, sampai saat ini masih ada. Nah, saudara, Yosefus sekali lagi menyatakan bahwa karena ajaran Yesus, dan Yesus sendiri memenangkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Ini adalah kisah di abad pertama. Lalu kemudian Yosefus di bagian terakhir, dan suku Kristen demikian mereka disebutkan namanya sampai saat ini. Nah, ingat bahwa para rasul itu disebut sebagai orang-orang Kristen itu ketika mereka di Antioquia. Untuk pertama kali mereka disebut sebagai pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Pada akhirnya mereka disebut Kristen itu di kota Antioquia. Nah, bagian ini sangat jelas bagi kita. Ini adalah kisah di abad pertama yang begitu jelas bagi kita bahwa Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus melalui jalan salib. Nah, oleh karena itu, saudara, tentu saja kita harus menolak dengan tegas klaim para polemikus Muslim, klaim Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban, tetapi dia diserupakan. Sebagaimana kalau kita baca di dalam surat An-Nisa 157. Nah, ini tentu saja saudara harus menggunakan akal sehat untuk memikirkan ini. Karena ini adalah cerita sejarah di mana orang-orang bahkan rela mati demi iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena satu hal, mereka melihat, mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya apapun yang mereka alami, sekalipun mereka dianiaya, nyawa mereka taruhan, mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena mereka mengalami sendiri. Dan saudara harus pikir dengan akal sehat saudara bahwa orang tidak mungkin membiarkan hidupnya mengalami kematian, mengalami penganiayaan yang sia-sia hanya karena kepercayaan yang tidak benar, hanya karena sebuah kebohongan. Tapi satu hal, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mati melalui penyaliban. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan mereka dimusuhi oleh sesama saudara mereka karena mengatakan bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka telah menyimpang dari kepercayaan kepada monoteisme, hanya percaya kepada satu Allah. Mereka menyejajarkan Yesus sejajar dengan Yahweh. Dan mereka harus mengalami penolakan, penganiayaan. Bukan hanya dari saudara mereka sendiri, tapi dari orang di luar saudara mereka sendiri yang bukan bangsa Yunani, bangsa Yahudi. Karena saudara, pada abad pertama, para kaisar itu juga disembah sebagai Tuhan. Jadi kalau kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan juga, maka musuhmu bukan hanya sesama orang Yahudi, tetapi juga musuh untuk satu negara, untuk semua orang. Tapi saudara, mereka tidak digoyahkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan semuanya itu. Dan
Mereka adalah saksi mata melihat bahwa Yesus memang disalibkan, tidak diserupakan, tidak diangkat tiba-tiba. Nah saudara, pakailah akal sehatmu dengan cerdas untuk melihat bukti ini. Dan silahkan berikan komentarmu di kolom komentar mengenai isu ini. Karena ini adalah bukti sejarah. Silahkan berikan komentarmu di bawah sini biar saya tahu apa yang Anda pikirkan tentang ini. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi yang jelas, kekristenan telah ada di abad pertama. Dan kritik yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban, dia diserupakan, dia diangkat, itu pada abad ke-7. Abad yang mau masuk ke-7. Dan itu sama sekali tidak berdasar. Nah oleh karena itu, kalau mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, ya saya setuju untuk hal itu. Tapi jikalau bilang Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih yang di dalam Quran, maka saya tidak percaya itu. Karena saya melihat saksi mata, saya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Injil, dokumentasi tertulis di dalam Injil dan bahkan di luar Injil menyatakan dengan suara bulat bahwa Yesus Kristus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan nanti pada selama 40 hari dia berada di bumi menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para murid dan bahkan kepada 500 orang. Dan pada hari ke-40 dia naik, dia terangkat ke surga, disaksikan oleh orang-orang para murid. Nah, itu harus menjadi jelas bagi kita. Ya, jangan pernah bimbang dan ragu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena imanmu adalah iman yang bersejarah, iman yang bisa diselidiki kesejarahannya. Jangan hanya karena cinta, jangan hanya karena kerja kamu meninggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Ingat, banyak jalan menuju Roma, banyak nabi, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Salam.